Banyak orang bilang hutang kita banyak, memang hutang kita besar. Tapi hutang kita salah satu rasionya ya, perbandingan utang kita terhadap produksi nasional kita terhadap Vietnam, Switzerland, Arab Saudi, Turki dan Rusia. Tapi coba lihat banyak negara yang Malaysia jauh di atas, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama, harga-harga aman. Itu saya sangat merasa bahagia. Dan menjelang itu mungkin hampir tiap 2 malam saya telepon Menteri Pertanian atau Wakil Menteri Pertanian. Mau jam 11 malam, jam 12 malam saya telepon, bagaimana harga daging hari ini, bagaimana harga gabah kering panen berapa di kabupaten ini, kita pantau. Jadi saya sangat senang Menteri Pertanian itu dia punya pos komando ya, dia pantau seluruh daerah, laporannya masuk, ada dashboard ya, ada ya, itu. Dan saya pernah datang pagi-pagi, saya sidak, mereka lagi monitor semua kabupaten dan sebagainya. Demikian juga masalah makan bergizi, itu juga saya, selain harga-harga terkendali, saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang ya, bukan banyak orang, tapi ada sementara yang awal-awal waktu kita gagas mengatakan tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat dan akan terus berjalan sampai Desember. Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100% sasaran. Jadi itu yang kita, dan juga saya juga merasa bahagia ya, saya dapat laporan beberapa hari yang lalu dari Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian ya, dalam sidang Kabinet Paripurna yang terakhir, bahwa kondisi fundamental ekonomi kita cukup baik. Kita punya inflasi salah satu terendah di dunia. Banyak orang bilang hutang kita banyak, memang hutang kita besar. Tapi hutang kita salah satu rasionya ya, perbandingan utang kita terhadap produksi nasional kita terhadap PDB. Produksi bruto kita, PDB kita, salah satu terendah. Kita di kisaran 39% dari PDB kita. Yang di bawah kita Vietnam,
Switzerland, Arab Saudi, Turki, dan Rusia. Tapi coba lihat, banyak negara yang Malaysia jauh di atas kita, 68%. Singapura 175%. Ya kan? Jadi ini yang harus kita sadari. Kita our economy is doing well. Ya kan? Kita dibandingkan dengan banyak negara lain, kita defisit kita juga salah satu yang rendah. Kalau kita lihat Malaysia, defisitnya di atas 5%. Brazil di atas 7%, Filipina di atas 6%, ya kan? Kita masih di bawah 3%. Masih di bawah 3%. Jadi ini indikatornya menunjukkan bahwa ekonomi our fundamental, landasan kita cukup baik. Tantangan banyak, hambatan banyak. Kita sudah tahu, semua kita sudah tahu. Tidak efisien, ya kan? Adanya kartel-kartel, birokrasi yang lambat, korupsi, kebocoran. Kita tahu. Tantangan kita besar, kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan. Kita paham itu, makanya itu yang kita sedang mengoreksi. Saya kira sebagian besar itu kita juga salah satu yang saya sangat merasa sangat penting. Kita bulan kalau tidak salah Februari ya, kita luncurkan Danantara. 24 Februari. 24 Februari. Kita luncurkan Danantara, ya, suatu dana investasi, bisa dikatakan sovereign wealth fund, bisa dikatakan investment fund, yang merupakan suatu konsolidasi dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Aset-asetnya kita konsolidasi dalam manajemen yang transparan dengan international standards, dan ternyata kekayaan kita cukup luar biasa. Kekayaan kita, aset under management kita itu 82 miliar dolar. Mengagetkan semua pihak. Mengagetkan juga kita sendiri sebetulnya. Kemudian overnight, katakanlah, walaupun kita agak terlambat ya, Norway tahun 1990, Abu Dhabi 1976 dia bikin. Kemudian Singapura cukup 1981. Temasek mungkin lebih, 1974 mungkin. Kita agak terakhir, tapi kita ya oke, kita sekarang sudah ada di situ, ya. Banyak yang meragukan kita, tapi banyak juga dari luar negeri yang memuji kita. Saya dihubungi banyak pimpinan pemerintahan dari luar negeri, nelpon dan sebagainya, mengatakan ini nanti salah satu tonggak keberhasilan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Suatu saat sejarah mencatat bahwa saudaralah yang mewujudkan cita-cita ini. Cita-cita ini sudah lama. Saya kira sudah lama. Karena saya pun terinspirasi ini sekali lagi oleh almarhum ayahanda saya. Seorang waktu itu dia ekonom, dia profesor ekonomi, dia waktu itu menteri, penasihatnya Presiden Soeharto. Bolak-balik, ya kadang-kadang saya di meja makan, beliau cerita, ya kan. Beliau pulang dari ketemu presiden, berusaha yakinkan presiden
untuk membentuk dana terpusat ini, hanya waktu itu tidak disetujui begitu. Jadi beliau ya cerita ke saya mendengarkan rupanya sekian puluh tahun. Jadi saya yang bisa bisa wujud.